Teman-teman, jumpa lagi di konten HPM dan saya ini bersama raja terakhir ini. Last King. Oke. Kacau. Dan kedatangan Pak David di Kota Manado, tepatnya di Fortino, tentunya akan mengadakan edukasi tentang apa Pak? Audio kah? Atau Audio, udah ya. berubah Pak? Tetap audio ya? Tetap. udah wusu udah enggak. Udah ya? Udah. Udah nggak usah dirubah lagi ya, nggak Nggak bisa ya. Dan ini besok, tepatnya tanggal 7, tanggal 8 akan ada edukasi tentang materinya apa Pak? Tanggal 6 dan 7. Ya 6 dan 7 ya? Besok kan besok lah. Besok 6 Hari ini kan 5. Ya, 6 dan 7 berarti. Iya. Ya. 6 dan 7 kan? Iya bener. Ya. Materinya tentang apa Pak? Tetap tentang mulai dari sumber bunyi. Sumber bunyi. Ya, nanti lewat mikrofon kan gitu. Oke. Dari mikrofon masuk ke mixer. Sebelum mixer tentu harusnya ada mic preamp sebenarnya. Mic preamp. Ya. Dan ini kita mau ngebahas tentang mic preamp ini ya. Ada ya? Ada sedikit ya? Atau Ya. tentang sound card aja Pak? Mic preamp yang ada di sound card. Oke, nanti kita akan bahas tapi mau dibahas secepat mungkin. Nah, Ya. terus next sampai speaker, loudspeaker. Sampai ke loudspeaker ya. Tanggal 6 sampai tanggal 7 itu mudah-mudahan kita lumayan basicnya mengenai instalasi mulai dari mikrofon ataupun di iBox yang terakhir kita bahas itu. Ya. Entah itu mikrofon atau di iBox, kita akan bahas bagaimana yang paling efisien kan gitu. Efisien itu apa tuh Pak? Ya, Cepat gitu. Efisien itu yang paling efektif, yang paling berguna. Oh, yang berguna ya benar. Betul ya? Berfaedah ya. Berfaedah. Nah, itu bisa bahasa itu. Yang faedahnya bisa dimaksimalkan. Ya. Gitu kan gitu. Karena itu kalau boleh langsung masuk ke sini sebenarnya mengapa misalnya mixer ini dengan mixer ini berbeda gitu misalnya, atau sound card ini dengan sound card ini berbeda gitu kan. Sebenarnya salah satunya yang paling penting itu adalah mic preamp-nya. Mic preamp. Microphone preamplifiernya. Jadi kan Jadi di sini kan Pak ada dua nih. Ini ada mixer. Ya. Ini ada sound card. Ya. Jadi dua-dua ini bagus nggak bagus produknya, tebel nggak tebel istilah kalau bahasa awam dong. Iya. Bahasa awam tebel. Nggak apa-apa. Jadi kita ngacu kemana nih kalau beli produk gitu loh Pak? Ya. Jelas sebenarnya kalau mau to the point itu kita langsung saja bahwa ada mixer yang hanya bisa menerima line input, hanya bisa menerima. Ada mixer yang cuma bisa menerima line, ya, line yang tengahnya. Ya, hanya tengah saja. Di sini kan mic-nya bisa dua nih. Berarti dia punya dua mic preamp. Yang lain kan bisa juga sebenarnya. Ya, ini line. Ini line. Dia punyanya line preamp, bukan mic preamp gitu ya. Yang ini hampir sama, dua buah mic preamp kan gitu ya. Ya. 2 buah mic preamp, lalu ini line. Jadi di sini nggak ada mic preampnya ya. Ya. Di sini yang ada mic preampnya ya. Ya. Di sini juga line ya. Ini line, kan? cuman RCA Pak. Ya, stereo. RCA. Oke. Kan gitu. Nah, yang paling jelas adalah memang dari mikrofon gitu kan. Pakai kabel masuk ke sini kan gitu. Kan gitu ya. Kita bisa langsung tahu tuh sebenarnya apakah pembukaan gain ini seberapa besar. Ya. Begitu dia dapat headroom dengan bunyi yang sama, dengan mikrofon yang sama, dengan kekerasan yang sama. Kalau kita colokin misalnya ke sini, kita koreksikan ke sini, ternyata kita buka segini sudah cukup, sudah bisa merah. Lah, targetnya merah emang? Iya, targetnya harus merah. Sampai peak? Harus sampai peak, karena yang namanya headroom sebelum peak. Kan kalau kita mau tahu sebelum peaknya, harus tahu peaknya dulu dong. Ya, benar. Kita tahu batasnya. Ya. Gitu, kecuali ada PFL-nya. Kalau ada PFL, biasanya mixernya di sini ya. Oh, kalau nggak ada PFL berarti kita setting sampai peak? Baru ketahuan di situ. Ya kan? Baru tahu loh, memang beneran raja terakhir. Walah. Lah ini nggak ada host-hostan, saya nggak tahu. Ini kita cuma sharing aja. Jadi udah berapa menit? Udah 5 menit. Ayo Pak. Tinggal 9 menit lagi. Jadi ya memang kalau kita nggak punya pre-fader listen atau kita nggak punya indikator yang banyak seperti ini, nah ini lumayan nih. Kalau ini ada PFL-nya harusnya.
Nggak ada Pak, yang kecil mah nggak ada. Nggak ada ya? Yang gede baru ada. Oke. Tetap kalau nggak ada PFL-nya berarti masternya misalnya kita taruh di mana, di jam 12 misalnya. 0 ya, 0. Di 0 gitu ya. Nolnya ya. Baru jam 3 dia 0. Ininya juga di 0. Ya, nah, 0. ini sebenarnya rahasia mengapa ada orang yang mixernya itu channel fader di 0 semua gitu. Itu salah atau enggak? Untuk mencari headroom nggak salah, benar. Supaya nggak usah tekan-tekan PFL. Oh gitu. Jadi nggak harus PFL dong Pak. Nggak harus berarti lewat itu channel itu. Tapi kan output nggak dibuka. Nggak dibuka. Sound system nggak dinyalain. Sama sekali nggak, betul. Jadi kita unity gain semua. Unity gain. Semua flat. Baru kita cobain mic preamp satu persatu. Baru tahu loh saya ternyata ngecek solo channel. Betul. Ternyata nggak harus tekan tombol solo atau PFL. Nggak usah, ya. Kalau kan capek gitu ya. Fader dinolin semua. Nolin semua gitu. Apalagi kalau misalnya digital kan bisa jetek zeret gitu kan. Iya. Berarti di sana mukul aja ya. Mukul aja. Pang. Kita cari gainnya kan. Kan itu di sana dari mic kan. Misalnya mic drum gitu atau mic todong apa gitu. Gitu kan. Nah, itu bisa ketahuan banget tuh kalau mic preampnya bagus, itu kita buka sedikit udah gitu loh. Dengan syarat mikrofonnya sama ya. Mikrofon sama. Betul nggak? Kan ada mikrofon yang sensitivity-nya tinggi, ada yang rendah juga. Oke, harus sama. Bener, harus sama. Ya, nah itu bedanya mikrofon yang mahal, pasti dia lebih sensitif. Pasti itu. Pasti kan? Pasti. Nggak tahu, Pak. Pasti. Pasti. Jadi, misalnya kalau mikrofon yang sorry ya, mikrofon yang murah. Nggak apa-apa, sebut aja Pak. Ya, nggak tahu nih saya mereknya juga nggak tahu apa. Tapi misalnya mikrofonnya murah. Misalnya dia keluarnya sekeras-kerasnya kita ngomong gitu. Keluarnya sekeras-kerasnya dia dapatnya misalnya 0,1 volt. 0,1 volt AC. AC. Kalau kita ngomong cek gitu, keluarnya 0,1 volt AC. Itu yang bagus? Belum tentu. Atau yang jelek? Biasanya sih itu yang bukan jelek, maksudnya yang kelasnya di bawah. Di bawah ya. Kalau kelasnya atas, ya, yang kita cek bisa sampai 3 volt keluarnya. 0, enggak bisa bertiga. 3 volt. Kalau yang murah sekali, yang kelas rendah sekali bisa di bawah 0,1. Bahaya itu. Noise dong. Ya banget. Kita udah angkat gede banget di sini. Udah noise dari mixer ya. Noise dari sini, dari kabel, dari mixer, dari mana-mana. Nah, itu ya. mic preampnya jadi nggak berguna kan? Ya. Jadi yang sebenarnya kan yang kalau kita mau berbicara teori, kita punya mikrofon yang bagus sehingga dia sensitivity-nya bagus sehingga mengeluarkan voltage yang cukup. Karena voltage ini nanti akan dimakan oleh kabel kan. Signal loss-nya akan dimakan oleh panjangnya kabel. Diredam lagi ya. Bener nggak? Diredam lagi nggak? Iya. Signal voltage-nya. Iya, pasti loss. Loss. Sebutannya loss ya. Misalnya keluar dari sini 3 volt. Ini misalnya loh. Misalnya saya nggak ngerti gitu-gitu lah gitu. Bener. Berapa? Nggak bener. Misalnya ini mikrofon pokoknya harganya segitu gitu ya. Tiba-tiba bisa kalau kita ukur pakai voltmeter, ternyata dia bisa keluar 3 volt kalau kita teriak cek gitu. Dan di sini kan 3 voltnya kan di sini. Ya. Begitu dia masuk ke kabel, tergantung kabelnya yang kelas berapa nih. Anggapnya yang bagus deh. Kalau kabelnya bagus, sebagus apapun sudah pasti ada signal loss. Kehilangan signal. Udah bagus aja loss ya? Nggak mungkin nggak, loss itu pasti. Kalau beli di Fortino kabelnya pasti yang bagus deh. Tenang. Tinggal lossnya berapa banyak kan? Yang bagus aja loss loh teman-teman. Gimana yang nggak bagus ya? Pasti. Kasar ya? Pasti. Nggak, udahlah jangan main-main sama konektor, kabel jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Jadi dibayangkan kalau benar-benar di stage itu kabel yang keluar dari mikrofon sampai ke mic preamp yang ada di mixer. Lewat snack cable. Betul. Baru masuk ke preamp. Nah, itu tinggal sisa berapa volt? Gitu. Pertanyaannya bagus sekali Om Jos. 0 volt. Nggak mungkin dong, kasihan amat 0 volt nggak mungkin sama sekali, nggak bisa diapain. Ya anggaplah kehilangannya 50%. Wah, berarti tinggal 1,5 volt. Gitu misalnya. 1,5 volt itu masih besar loh. Masih besar ya? Masih besar. Makanya ada tombol pad. PAD itu perlu karena masih besar gitu loh. Jadi kita pad. Tetapi kalau mikrofonnya kelas rendah, yang keluarnya hanya 0,1 volt, sampai ke sini kan tinggal 0,05 nih.
Wah, hilang setengah ya. Hilang setengah, Ya, hilang 0,05 dong. Nah. Gitu. Berarti nggak usah pet dong? Nggak usah di pet tambah down kan. Gitu. Tambah kecil. Ya. Jadi gini kita buka. Set. Oh segini ternyata. Berarti tetap kembali normal nggak tuh? Bisa kembali lagi jadi 1 volt karena sebenarnya mic preamp itu merubah mic level menjadi line level. Mic level menjadi line level. Nah itu standarnya supaya gampang nih. Standarnya supaya gampang. Level yang keluar dari mic, standar mikrofon nih, itu 0,1 volt. 0,1 volt. Oke. Standarnya level yang keluar dari keyboard berapa volt itu, Pak? 1 volt. 1 volt ya. Itu yang disebut line level. Line level. Jadi ada mic level, ada line level. Oke. Gitu. Nah, selisih 0,9 ya. Betul sekali. 0,9. Nah, gitu. Berarti masuk ke sini dibikin 1 volt lagi. Gitu. Oleh alat yang namanya mic preamp. Jadi teman-teman tahu ya sekarang ya. Jadi kalau beli mixer. Nah, ini beli mic bagus atau mixer bagus? Nah, itu. Atau dua-dua ya? Dua-dua. Kalau kita ininya bagus sekali, berarti kan mic preampnya bagus. Ya. Dia headroomnya besar. Lebar ya? Bisa terima makin kecil, lebar. Bisa terima gede. Oke. Kan gitu? Ya. Soundcard juga begitu. Soundcard kalau sedikit ini udah bagus nih, tapi tiba-tiba peak gitu. Kita keras sedikit peak, kita pelanin kepelanan. Jadi ini soundcard mic preampnya kurang gitu loh. Apa namanya? Dynamic range-nya kurang lebar. Kurang lebar ya. Makanya ada perbedaan soundcard yang agak murah, ada yang agak mahal. Ini Orca sih murah, ini nggak murahan loh, Pak. Nggak tahu, saya nggak ngerti loh. Saya nggak ngerti, saya takut sekarang kalau ngomong-ngomong begitu. Beneran. Enggak, pokoknya barang yang kita pasaran tentunya udah punya standar tuh. Ya. Nggak usah khawatir. Jadi semuanya memang ada konsekuensinya ya. Ya. Betul nggak? Ya. Nah sekarang gitu kan? Oke. Jadi mic preamp mixer yang ini dengan mic preamp mixer yang ini kira-kira bagus yang mana? Sebenarnya kita langsung bisa tebak. Mengapa? Karena mixer yang ini itu tidak pakai power supply. Alah, bagus mana tuh? Betul nggak? Kalau pakai adaptor nih. Kalau itu kan pakai adaptor ya, kan? ada power supply-nya. Jadi ada power supply-nya. Ini kan nggak ada. Langsung laptop itu. Ini langsung laptop. Nah, terus bagus mana dong? Kalau menurut saya sudah pasti bagus ini. Maksudnya lebih kuat ini, bagus itu selera. Tapi powernya itu lebih besar ini. Ya, dibanding yang ini. Tapi ini tidak punya USB to host toh. Jadi itu minusnya. Iya, itu nggak punya. Nggak bisa live streaming. Nggak bisa. Oh, itu beda ya. Jadi kalau beli ini harus beli soundcard. Ya. Kalau beli ini memang sebenarnya soundcard yang diberi mixer. Tolong jangan dibalik-balik. Ada gitu loh. Ada yang beli soundcard dikasih mixer, ada yang beli mixer dikasih soundcard. Ya kan? Dua hal yang berbeda dong. Ya. Mereka gitu. Fokus kemana gitu. Nah, kita sumber bunyinya banyak. Berarti belinya mixer dong. Oke, untuk kebutuhan live mixing, untuk live streaming tapi sumber bunyinya banyak. Oke. Gitu kan? Tapi kalau hanya buat podcast kita dua saja cukup dong. Ya. Beli yang kecil, beli yang kecil aja. Ada USB-nya. USB to host, artinya ada soundcard-nya. Ya. Setelah itu ada switch-nya. Switch ini penting ini. Nah, untuk apa lagi tuh, Pak? Ini ada dry, ada mix, ada loopback. Oke. Nah, ini penting. Ini banyak yang tidak tahu. Sekarang bahas dong, Pak. Dikit. Tinggal sisa berapa menit? Tinggal sisa 1 menit, 2 menit ya sudah. Tinggal ini ya. Jadi kalau dry, khusus mixer ini ya, enggak juga. Istilahnya aja, di mana-mana harusnya ada seperti begini. Kalau dia memang untuk streaming, itu sebenarnya mutlak harus ada begini. Oke, anggap aja ada semua, Pak. Anggap aja ada semua ya. Anggap aja ada semua. Jadi kalau kita di posisinya di dry, itu dari mic preamp dia bypass semua langsung ke USB to host. Jadi nggak ada EQ, nggak ada efek, nggak ada kompresor, nggak ada EQ, ini juga nggak pengaruh. Oke. Yang pengaruh hanya gain, preamp-nya. Untuk itu bahasanya udah mulai kena. Jadi sebenarnya hanya digunakan mic preamp-nya untuk ke komputer. USB to host, streamingnya kan gitu. Itu posisinya kalau di dry. Ya. Oke. Kalau input mix? Kalau mix berarti semua ini yang masuk ke mixer sini keluarnya kan ke sini ke master. Ke master. Ya. Inilah yang kita streaming kan. Oke. Kalau tadi dry enggak, hanya posisi ini. ke proses lewat mixer. Iya, ke proses semua. Betul. Ya. Oke.
Yang terakhir loopback. Loopback adalah kalau kita menggunakan laptop, misalnya dari sini ke laptop, kan ini udah bersifat sebagai sound card berarti kan. Selain sound card, jadi kita bisa playback keyboard, bisa ada 2 mic kan gitu. Titik kan. Terus kita mau karaokean juga. Artinya kita mau nyanyi, tapi nggak mau diiringin sama keyboard, maunya dari YouTube. Kan berarti dari laptop yang sama harus kembali lagi kan? Iya. Berarti ada istilahnya 2 arah. Bisa 2 arah, betul. 2 arah. Tanpa feedback. Si laptop ngerekam, si laptop juga mengeluarkan audio gitu. dari YouTube. Betul, itu loopback. Oke, balik lagi ya. Iya. Muter tapi nggak feedback. Oke. Itu penting sekali untuk kayaknya fitur semacam ini cuma ada di sini, Pak. Enggak, di sini ada juga. Di beberapa tempat ada. Cuman orang nggak tahu aja. Kalau di sini jelas aja. Oh, gitu. Nggak hanya saya juga baru tahu loh ini loh, teman-teman. Nggak hanya salah, omnya saya ada aja. Iya beneran, Pak. Ada aja. Kayak ini juga kan ini baru nih. Gitu ya. Di sini ada fitur-fitur yang lumayan gitu ya. Di sini ada monitor in, mau di off-in atau di in dan segala macam. Ini perlu diterangkan lumayan panjang, nanti waktunya habis. Nanti di edukasi mau disentil nggak ini? Besok boleh. 67. Boleh bisa sedikit. Nah, untuk prakteknya besok gimana? Apa aja nih? Ini penting banget loh teman-teman. Ini kalau ini kita ngebahas Pak David ini hanya ngebahas masalah basic tok. Ya basic. Belum tentu teman-teman paham. Saya sendiri aja baru tahu loh. Ya kan? Saya jual tapi saya banyak nggak tahu gitu. Tapi sekarang Pak David terangkan ternyata wah, masalah mic preamp itu segala macam saya lebih tahu. Gitu. Itu penting kita belajar basic. Jadi besok mau apa aja prakteknya, Pak? Besok standar saya untuk streaming itu sudah lama sekali karena kebetulan banyak LPDKIs kan yang di Yamaha. Jadi saya dikasih fasilitas untuk menggunakan ini. Oke. Saya juga tanya awalnya ini kenapa sih kok gambarnya kok bukan laptop tapi gambarnya iPhone. Yes. Kan gitu kan? Ya. Oh, ini soalnya bisa langsung ke iPhone. Gimana caranya gini. Oh, gitu. Jadi ini senjata saya. Pakai ini kita masukkan ke sini, kan gitu ya. Ini langsung plug and play, teman-teman. Plug and play, betul. Masuk ke sini. Ya. Sudah. Ini langsung ke iPhone. Tapi harus pakai tambahan kabel charge HP, colok aja. Beres. Ini langsung masuk ke iPhone. Dalam hal ini masih iPhone 14 ya yang bisa ya? Ya, iPhone 14. iPhone 15 beda. Belum, Type-C-nya belum. Ya, belum compatible. Jadi ini kalau begini, saya langsung masuk ke sini. Saya streaming, maka apapun yang di sini akan di streamingkan. Iya. Jadi bukan menggunakan mikrofon handphone. Itu tolong dimengerti. Kalau kita mau live streaming, mau TikTokan, apapun itu, sebisanya gunakanlah sistem seperti ini. Jangan pakai mikrofon handphone. Taruh di sana di tripod, terus kita joget-joget. Kacau itu. Jadi interaksi ruangan ini, reverb pada ruangan itu akan jelek hasilnya. Sangat jelek. Ya, kayak di toilet gitu, reverbnya nggak enak. Itu kadang kayak di TikTok lah. Ya, mereka ngomong tuh artikulasi nggak jelas. Nggak jelas sama sekali. Karena ini kayak gini nih contohnya nih ya. T123, 123. Nah, kalau jauh begini kayaknya udah masuk ruangan. Iya. Cek. Nah, paham ya teman-teman ya? Ya, gitu. Ini basic. Sangat basic tapi penting. Ya, penting banget untuk pendengar. Apalagi sekarang dunia kita udah digital, Pak. Betul. Dikit-dikit TikTok, dikit-dikit Instagram, dikit-dikit fanpage YouTube. Ya, multimedia memang harus begitu. Jadi tapi ya mohon maaf, artinya kalau belum terlalu ngerti jangan nerangin. Saya kan nggak ngerti. Enggak, bukan Om Jos, maksudnya kalau ada orang lain. Ya. Jadi kita orang belajar bersama. Iya kan? Iya. Harus belajar bersama gitu loh. Jadi saya sangat menerima kritikan, oh itu nggak gitu, nggak boleh marah. Gitu loh. Karena yang namanya kita ngajarin orang belum tentu juga benar. Namanya orang kan ada salahnya. Ya. Tapi jangan terlalu yakin. Udah, thank you. Ya. Jadi intinya kalau untuk ilmu audio ini teman-teman ilmu yang pasti. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Yes. Itu nggak ada bisa dirubah. Itu ilmunya pasti. Kalau kita belajar basic itu pasti mendapatkan hal-hal pasti. Jadi penting banget belajar edukasi audio dari nol. Dan kita akan mulai besok tanggal 6, tanggal 7 dan seterusnya ya, Pak. Seterusnya nantinya. Dan seterusnya nanti kita akan
real kelasnya di sini. Jadi kita masih di tempat lain, nggak di sini besok. Karena pesertanya udah hampir 50. Mudah-mudahan besok datang semua tepat waktu. Karena setelah 60 skip. Udah nggak bisa. Mentok 60. Mentok 60 ya. Sama seperti di sini kan kita mentok 30 ya. 30. Tapi kalau kelas sih bisa 30 maksimal. 30 kan. Kalau keramaian kayaknya nggak konsen. Nggak bisa. Iya, karena ilmu audio kalau Pak David udah pegang whiteboard itu, ya di papan tulis itu udah siap-siap pusing. Siap-siap pusing. Nggak pusing. Pastilah. Kan semuanya pasti pusing dulu, baru setelah itu tambah pusing. Tambah pusing. Ya lah, makanya teman-teman yang udah daftar nanti ketemu besok. Jadi buat teman-teman yang nonton, terima kasih udah sampai saat ini nonton sampai selesai. Kita cuma ngobrol ringan aja masalah preamp, itu penting banget. Jadi ini salah satu contoh edukasi singkat dari Pak David. Makasih Pak David. Kasih. See you besok ya, tanggal 6, tanggal 7.